Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Ye Liujun berubah, dan dia menatap peti mati yang tidak jauh darinya. Tutup peti mati sebenarnya ingin kembali ke tangan tuannya, tetapi sebelumnya telah setuju dengan Chen Qingyuan, jadi untuk sementara tidak bisa. Hanya ketika Chen Qingyuan mengangguk, peti mati itu bisa dilepaskan. Apa artinya? Ye Liujun tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Chen Qingyuan, jadi dia berbalik dan menatapnya dengan nada bertanya. Tutup peti mati itu sekarang milikku. Ia tidak akan bereaksi tanpa perintahku. Chen Qingyuan berbicara dengan benar. Omong kosong. Ye Liujun tersipu dan membantah dengan keras, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa hanya ketika aku mati, tutup peti mati ini bisa menjadi milikmu. Kau sudah mengirim peti mati itu ke Qingzong, dan meminta kakak seniorku untuk menyerahkannya kepadaku. Benar kan? Chen Qingyuan sangat percaya diri. Meskipun begitu, Ye Liujun ingin membantah. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Chen Qingyuan memotongnya, akui saja, tidak ada tapi. Ye Liujun terdiam. Aku bisa mengembalikan tutup peti mati itu kepadamu, tapi kita harus membongkarnya. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan benar-benar mengambil peti mati itu untuk dirinya sendiri? Meskipun ia iri, bagaimanapun juga, peti mati itu adalah harta karun sahabat baiknya, kaisar kelahiran, dan ia harus menjaga jarak tertentu dan tidak melewati batas. Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Ye Liujun menjadi tenang dan bersiap untuk bertarung balik dengan Chen Qingyuan. Kau bermaksud memberiku tutup peti matinya, kan? Chen Qingyuan pertama-tama harus memilah hubungan sebab akibat. Ya, Ye Liujun mengangguk dengan ekspresi serius. Dengan kata lain, jika aku mengembalikan tutup peti mati itu kepadamu, itu seperti memberimu senjata kekaisaran, kan? Chen Qingyuan mengungkapkan niatnya. Jadi itu yang kau rencanakan. Setelah membicarakan hal ini, Ye Liujun tiba-tiba menyadari. Terakhir kali mereka bertemu, Ye Liujun memiliki lemak di ujung jarinya, tetapi diambil oleh Chen Qingyuan. Meskipun dia tidak sengaja, dia memang bersalah. Potongan lemak itu adalah harta karun terpendam di dunia, yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. Saja kaisar adalah jalannya. Justru karena aura kekaisaran inilah Chen Qingyuan bersiap untuk mundur. Jika insiden ini tidak terjadi, ia pasti bisa mencapai anak tangga ke-8 jembatan ilahi dalam sekali jalan. Untuk menenangkan amarah Ye Liujun, Chen Qingyuan tidak hanya memberinya semua barang miliknya, tetapi juga menuliskannya surat utang. Dia berjanji akan memberi Ye Liujun senjata kekaisaran yang lengkap di masa depan. Awalnya saya pikir utang ini akan butuh waktu bertahun-tahun untuk dilunasi, tetapi hari ini saya mendapat kesempatan itu. Robek surat utang itu dan aku akan mengembalikan peti matinya kepadamu. Chen Qingyuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengungkapkan niatnya secara langsung. Itu tidak akan berhasil. Aku benar-benar kehilangan. Ye Liujun tidak mau setuju. Kalau kau tidak setuju, tutup peti mati ini pasti tidak akan diberikan kepadamu. Chen Qingyuan melirik tutup peti mati itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, ikuti aku di masa depan, dan aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Tutup peti mati tak berani berderit. Ye Liujun merasakan sakit kepala. Itu sumber kehidupanku. Apa kau pikir aku tidak bisa mendapatkannya kembali? Jika Ye Liujun benar-benar ingin menarik paksa tutup peti mati, itu bukanlah tugas yang sulit. Kalau begitu, kau orang jahat yang tidak menepati janji. Kau bilang akan memberiku sesuatu, tapi kemudian kau menariknya kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Chen Qingyuan berkata dengan nada meremehkan. Aku. Ye Liujun sangat marah hingga wajahnya membiru. Ia tidak bisa berdebat dengan lawannya, dan ia tidak bisa memenangkan pertarungan. Ia merasa sangat dirugikan. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda setuju dengan usulan saya? Chen Qingyuan bertindak cepat dan mendesakkan masalah tersebut. Menanggapi hal ini, Ye Liujun tetap diam dan tidak menanggapi untuk saat ini. Lupakan saja, ayo pergi. Melihat Ye Liujun tidak bereaksi, Chen Qingyuan segera berdiri dan berjalan ke peti mati, berniat untuk menyimpannya. Seperti katamu, itu saja. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Liujun akhirnya menundukkan kepalanya. Dia percaya bahwa Chen Qingyuan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya, dan dia juga percaya bahwa Chen Qingyuan benar-benar akan mendapatkan peti mati itu. Rakus akan uang dan berhati hitam, dia menghargai persahabatan dan kesetiaan. Yang satu bermakna merendahkan, yang satu bermakna memuji, namun keduanya menyatu, merefleksikan karakter Chen Qingyuan yang tak terpisahkan. Membelakangi Ye Liujun, Chen Qingyuan menampakkan senyum gembira seakan-akan rencana jahatnya berhasil. Surat hutang. Berbalik, Chen Qingyuan kembali menunjukkan ekspresi seriusnya dan memberi pengingat. Ye Liujun segera mengeluarkan surat utang yang ditandatangani Chen Qingyuan dan melemparkannya, ambillah. Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan menggenggamnya erat. Setelah dicek memang itu surat utang, tidak palsu. Aku tidak selicin kamu. Ye Liujun menatap Chen Qingyuan yang tengah memeriksa surat utang itu dengan teliti, dan beberapa garis hitam muncul di wajahnya.
Hanya untuk berjaga-jaga. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan menghancurkan surat utang di tangannya, lalu berubah menjadi abu dan meleleh ke dalam kehampaan. Oke, silahkan. Kemudian, Chen Qingyuan berbicara kepada tutup peti mati. Dengan izin Chen Qingyuan, tutup peti mati terasa lega dan berkelebat di depan Ye Liujun, memancarkan lapisan pola cahaya lembut. Kamu sungguh hebat. Ye Liujun berdiri, membanting tutup peti mati dengan keras, dan menggertakkan giginya. Papan peti mati terus memberi isyarat, mengatakan terus terang bahwa ini bukanlah niatnya, tetapi dia telah diperingatkan oleh Chen Qingyuan dan sungguh tidak ada yang dapat dia lakukan. Oh! Sambil mendengus dingin, Ye Liujun menyingkirkan tutup peti mati, wajahnya tidak senang dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Utang di antara kita sudah lunas. Chen Qingyuan tersenyum. Ya, sebenarnya Ye Liujun tidak benar-benar marah, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman dimanipulasi, seolah-olah ada ratusan ribu semut merayapi tubuhnya, membuatnya gatal dan tak tertahankan. Bicaralah sambil berjalan. Keduanya meninggalkan tempat ini, melintasi bintang-bintang, melakukan perjalanan melalui galaksi, dan menuju ke kejauhan. Kamu mau pergi kemana? Ye Liujun berjalan berdampingan dengan Chen Qingyuan dan bertanya tentang tujuan spesifik mereka. Galaksi Fuliu. Sekarang setelah dia berada di Northern Wilderness, orang pertama yang dipikirkan Chen Qingyuan adalah gadis berambut putih. Terakhir kali kita bertemu adalah di daerah terlarang Jinshui, mungkin dia masih di sana. Pergilah ke sana dan coba hubungi saya. Jika dia bisa mendapatkan bantuan wanita berambut putih itu, belenggu dan aturan pada Ye Liujun pasti akan terpecahkan. Area terlarang Ember Snow. Sejak perang zona terlarang meletus, Galaksi Fuliu telah menjadi ruang di mana hukum berada dalam kekacauan. Hanya zona terlarang yang tersisa di sana, dan bintang-bintang kehidupan lainnya telah lama dipindahkan ke tempat lain. Ya, Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Siapa yang kau cari? Ye Liujun berpikir sejenak dan baru ingat bahwa ada seorang gadis yang terjebak di area terlarang ini. Lebih tepatnya, dia adalah orang kepercayaan Chen Qingyuan, dan Chen Qingyuan rela mengorbankan nyawanya untuknya. Gadis di area terlarang tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, Ye Liujun sangat bingung dan ingin mendapatkan jawaban. Seorang permaisuri berambut putih. Chen Qingyuan merenung. Permaisuri berambut putih. Seketika, Ye Liujun teringat dua orang yang ditemuinya di akhirat. Salah satu wanita itu memiliki rambut putih di kepalanya dan kekuatannya tak terduga. Tunggu sebentar. Kemudian, Ye Liujun berhenti dan meminta berhenti. Ada apa? Chen Qingyuan berbalik dan melihat. Mereka berdua berada di sudut langit berbintang yang cemerlang, sosok mereka sekecil debu. Saya telah melihat permaisuri yang Anda bicarakan. Ye Liujun mulai bercerita tentang pengalamannya melakukan perjalanan ke akhirat, sambil menyebutkan seorang wanita berambut putih dan Gukong. Setelah mendengar kata-kata ini, sorot terkejut melintas di mata Chen Qingyuan. Ia merenung dalam-dalam dan terdiam. Dia meninggalkan area terlarang Jinshui dan mungkin tidak akan kembali. Jadi bagaimana Anda menemukannya? Dalam hal ini, tidak perlu pergi ke daerah terlarang Jinshui. Kalau aku ke area terlarang, aku nggak akan bisa lihat Ansiruo, dan nggak akan bisa nemuin perempuan berambut putih itu. Perjalananku cuma sia-sia. Nggak perlu. Apa asal-usul permaisuri ini? Ye Liujun tidak mengetahui identitas wanita berambut putih itu, dan sangat penasaran, jadi dia bertanya. Dia lahir di zaman kuno dan seorang diri menciptakan era gemilang ketika tiga kaisar berkuasa. Chen Qingyuan berbicara terus terang tentang masalah ini tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar kalimat tabu, tiga kaisar dihormati bersama, tubuh Ye Liujun bergetar, keraguan di wajahnya langsung lenyap, dan dia menjadi sangat terkejut. Sebagai kaisar tingkat pertama, Ye Liujun tidak begitu paham mengenai rahasia tabu ini, tetapi dia memiliki pemahaman mengenai hal tersebut. Dia sebenarnya permaisuri legendaris. Mata Ye Liujun berkilat tak percaya, jantungnya bergetar hebat, emosinya berfluktuasi hebat, dan dia tak bisa menahan diri untuk mengingat adegan pertemuannya dengan wanita berambut putih di akhirat, dan rasa hormat pun muncul secara spontan. Saat pertama kali bertemu, Ye Liujun hanya merasa bahwa wanita berambut putih itu sangat kuat dan tidak berspekulasi ke arah itu. Terlebih lagi, meskipun ia pernah mendengar beberapa informasi tentang wanita berambut putih itu sebelumnya, ia tidak menyangka wanita itu adalah orang seperti itu. Apa hubunganmu dengan permaisuri ini? Bagaimana kau bisa begitu yakin memintanya membantumu? Setelah terkejut, Ye Liujun punya pertanyaan baru. Dia mengajariku banyak hal, dan kebaikannya sebesar lautan. Chen Qingyuan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh, tatapan mata Ye Liujun berubah, dan ia mengeluarkan nada terkejut. Ia juga mendengar maksud dari kalimat ini. Ada hubungan guru-murid di antara keduanya. Ia tak pernah menyangka Chen Qingyuan memiliki hubungan seperti itu dengan permaisuri. Sungguh tak terduga. Karena kita tidak dapat menemukannya, ayo kita pergi ke Dizu. Chen Qingyuan mengubah arah perjalanannya dan berangkat lagi.
Ye Liujun mengikutinya dari dekat dan berteriak, "Pergilah ke Dizu, siapa yang kau cari?" Kaisar Taiwei melihat ke seluruh dunia, hanya ada dua makhluk kuat yang mampu memecahkan masalah ini, jadi tidak sulit untuk menebaknya. Ya, Chen Qingyuan mengangguk ringan, wajahnya muram. Ia berharap perjalanan ke Dizu lancar, kalau tidak, nyawa Ye Liujun akan sulit diselamatkan. Sebelumnya, Si Tulin dan Nangong Ge telah memikirkan solusinya, tetapi mereka hanya memberikan gambaran kasar yang tidak dapat mengubah situasi. Sebenarnya, jika Si Tulin benar-benar bertindak dan menggunakan kekuatan kitab surgawi terlarang, ia akan memiliki tingkat efektivitas tertentu. Namun, ia dan Ye Liujun baru saja bertemu dan hubungan mereka terlalu dangkal, jadi tidak perlu bertengkar sekeras itu. Mereka berdua melintasi langit berbintang, menyembunyikan aura asli mereka dan menggunakan susunan teleportasi besar di area makmur untuk menghemat waktu. Di mana Kaisar Agung Taiwei? Ye Liujun benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Tanah Tua, Chen Qingyuan memiliki hubungan sebab akibat yang mendalam dengan Kaisar Taiwei, dan memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap dua senjata kekaisaran milik Kaisar. Asal Anda cukup berkulit tebal, tidak sulit untuk meminta bantuan Kaisar Taiwei. Meskipun aku pernah ke Tanah Lama, aku tidak tahu alasan spesifik terbentuknya tanah itu. Selama beberapa hari terakhir, Ye Liujun telah mempelajari belenggunya sendiri dan kurang memperhatikan hal-hal lain. Dalam pertempuran terakhir di era kuno, vitalitas dan darah Kaisar Taiwei terkuras di usia senjanya. Pihak lawan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam, berharap dapat mengendalikan Kaisar Taiwei dan mencari buah keabadian. Perang ini menghancurkan banyak wilayah bintang, dan beberapa medan perang berubah menjadi tanah tua, yang masih ada hingga saat ini. Jawab Chen Qingyuan, mengapa bayangan orang itu ada di mana-mana? Ye Liujun berada dalam suasana hati yang sangat tertekan, dengan kata-kata kehidupan abadi terngiang di telinganya. Apakah yang disebut makhluk abadi itu benar-benar ada? Memikirkan hal itu, aku terdiam. Setelah beberapa hari, keduanya akhirnya tiba di Dizu. Kami langsung menuju Tanah Lama tanpa menemui masalah apapun. Di Tanah Lama, kabut merah memenuhi setiap sudut, mengandung kekuatan hukum waktu yang luar biasa, dan dianggap sebagai tempat tabu yang tidak boleh diinjak-injak oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Pelajari lebih dalam dan lanjutkan dengan hati-hati. Memasuki area bagian dalam Tanah Lama, kekuatan hukum waktu bahkan lebih mengerikan. Sesaat kecerobohan memicu suatu batasan tertentu, menarik sosok bayangan seorang pria yang asal-usulnya tidak diketahui, yang meletus dengan kekuatan dahsyat yang cukup untuk menekan seluruh bidang bintang. Chen Qingyuan menanggapinya dengan serius dan meninju, menghancurkan bayangan waktu menjadi bubuk. Situasi serupa terjadi beberapa kali, dan setiap kali Chen Qingyuan mengangkat tangannya untuk menekannya. Mereka mencapai suatu tempat yang sangat dalam, dikelilingi kabut merah tebal, yang membuatnya mustahil untuk ditembus dengan kesadaran spiritual dan hanya beberapa kaki jauhnya dengan mata telanjang. Kamu tetap di sini, aku akan masuk dan melihatnya. Jika dia membawa orang lain, dia mungkin akan dikeluarkan. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menyentuh batasan yang mengerikan, akan sulit bagi Chen Qingyuan untuk mengatasinya sendiri, tetapi menyeret Ye Liujun, yang kesehatannya sedang buruk, akan terlalu membatasi. Ya, Ye Liujun tidak keberatan dan mengikuti pengaturan Chen Qingyuan. Jadi, Chen Qingyuan berjalan sendirian selama sisa perjalanan. Melewati lapisan kabut merah, kami semakin dekat ke inti bintang tahun. Mungkin karena Chen Qingyuan sendirian, sisa perjalanan tidak menemui hambatan apapun dari aturan waktu. Perjalanan berjalan lancar dan aman. Batas. Setelah berjalan beberapa saat, Chen Qingyuan terpaksa berhenti. Melihat penghalang di depannya, alisnya sedikit berkerut. Hanya pola kekaisaran mengerikan yang menyelimuti penghalang itu saja sudah cukup membuat kulit kepala Chen Qingyuan merinding. Mustahil baginya untuk menerobos masuk, dan ia tidak mampu melakukannya. Ini adalah metode Kaisar Taiwei, dan kekokohannya terbukti dengan sendirinya. Junior Chen Qingyuan ingin bertemu Kaisar. Chen Qingyuan membungkuk dan memanggil dengan suara keras. Setelah sekian lama, tidak ada jawaban. Dalam keadaan normal, Kaisar Taiwei tidak akan mengabaikan Chen Qingyuan. Jika tidak ada jawaban, pastilah dia sedang dalam keadaan kritis, terisolasi dari dunia luar, dan sama sekali tidak menyadari situasi yang ada. Kebetulan yang sangat disayangkan. Setelah menunggu lama, Chen Qingyuan masih belum mendapat jawaban. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya berubah serius. Mungkinkah Old Ye ditakdirkan untuk tidak lolos dari bencana ini? Keberadaan Zixi tidak diketahui, dan Taiwei menyendiri dan tidak keluar. Selain mereka berdua, Chen Qingyuan tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat memecahkan masalah saat ini. Setelah tenang, dia berbalik dan berjalan keluar. 1 jam kemudian, keduanya bertemu. Bagaimana? Ye Liujun berdiri di sana menunggu, merasa gugup. Pertama kali melihat Chen Qingyuan, ia buru-buru bertanya. Sulit. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan mendesah.
Kaisar Taiwei tidak mau mengambil tindakan. Ekspresi Ye Liujun membeku, matanya sedikit berkedip. Tak lama kemudian, ia menyesuaikan suasana hatinya dan wajahnya menjadi tenang. Bukan itu masalahnya. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Ye Liujun menatapnya dan bertanya lagi. Tidak ada respons, mungkin terputus dari dunia luar. Chen Qingyuan dengan jujur menjelaskan situasi yang baru saja dialaminya. Setelah mengetahui alasannya, Ye Liujun terdiam. Setelah beberapa lama, Ye Liujun mengangkat kepalanya dan menatap Chen Qingyuan lagi. Suasana hatinya yang tertekan telah hilang, dan ia tersenyum tenang, berkata, "Ayo pergi." Dengan berat hati, Chen Qingyuan dan Ye Liujun meninggalkan tanah lama. Mungkin ini takdirku. Ye Liujun tidak takut mati, dia hanya tidak ingin menjadi boneka orang-orang di balik layar. Itu belum sampai pada titik itu. Chen Qingyuan tidak akan menyerah begitu saja. Mereka berdua menggali tanah lama, menemukan tempat terpencil, duduk dan beristirahat sejenak. Selama istirahat, Chen Qingyuan memikirkan cara untuk melanjutkan. Di sisi lain, Ye Liujun sedang memakan buah-buah spiritual dan menyesap anggur berkualitas, merasa rileks dan nyaman. Jangan terlalu banyak berpikir, nikmati waktumu, dan perjalananmu ke dunia ini akan sepadan. Melihat Chen Qingyuan tertekan, Ye Liujun menghiburnya. Kamu cukup berpikiran terbuka. Chen Qingyuan tersenyum pahit. Mau bagaimana lagi? Ye Liujun memutuskan untuk menikmati hari-hari berikutnya, menghargai setiap hari dan tidak menyia-nyiakannya. Masih ada beberapa dekade lagi, jadi tidak perlu terlalu pesimis. Chen Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Apa lagi rencanamu? Sejujurnya, Ye Liujun sangat tersentuh oleh dedikasi Chen Qingyuan. Apapun hasilnya, Ye Liujun tidak akan mengeluh. Setidaknya kali ini, ia telah mendapatkan teman dekat. Temukan permaisuri dan mintalah bantuannya. Jika hidup Ye Liujun berakhir seperti ini, Chen Qingyuan tidak akan pernah menerimanya. Selama masih ada secercah harapan, ia akan bertahan dan mencari jalan keluar. Alam semesta ini begitu luas, tidak mudah menemukan seseorang dengan kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas. Jika Zixi sengaja menyembunyikan keberadaannya, Chen Qingyuan tidak akan bisa melacaknya dengan kemampuannya. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dengan harapan yang tipis. Melihat tatapan mata Chen Qingyuan yang penuh tekad dan mendengarkan nadanya yang tidak mau menyerah, hati nurani Ye Liujun sedikit bergetar dan emosinya berfluktuasi lebih kuat. Orang ini benar-benar melakukan ini untuk saya. Di kehidupan sebelumnya, Ye Liujun belum pernah bertemu pria seperti Chen Qingyuan. Ia sangat menghargai persahabatan dan kesetiaan, sesuatu yang sangat langka, apalagi di dunia kultivator yang kejam, bahkan di dunia fana sekalipun. Chen tua, urus saja urusanmu sendiri. Ye Liujun memilah pikirannya, wajahnya serius dan hikmat. Dia tahu betapa merepotkannya masalah ini dan tidak ingin menyeret Chen Qingyuan ke bawah. Tidak mungkin, aku akan mengambil mayatmu. Chen Qingyuan bersiap untuk yang terburuk, dan nadanya serius dan toleran terhadap bantahan. Implikasinya adalah bahwa situasi tersebut telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki, dan demi menjaga sedikit pun martabat Ye Liujun, Chen Qingyuan secara pribadi membunuh Ye Liujun dan melarutkan mayatnya ke dunia untuk mencegahnya dipermalukan. Chen Qingyuan saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membantu Ye Liujun melepaskan belenggunya, tetapi jika dia ingin membuat Ye Liujun tidur selamanya dan tidak diperbudak, dia masih dapat melakukannya dengan menggunakan semua kartu trufnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah orang di pihak lain tidak akan mengetahui terlebih dahulu dan ikut campur secara berlebihan, jika tidak situasinya akan sangat buruk. Bagus. Ye Liujun merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya mengobrol selama beberapa menit dan kemudian berangkat ke tempat lain. Meskipun dia sangat ingin menemukan permaisuri, dia tidak memiliki tujuan yang jelas dan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Chen Qingyuan menaruh harapannya pada batu hitam di tangannya. Jika gadis itu ada di dekatnya, batu hitam itu akan bereaksi. Kemudian, dengan menggunakan batu hitam sebagai penunjuk arah, ia dapat menghubungi gadis itu. Apakah gadis itu bersedia membantu atau tidak, bukan masalah untuk saat ini. Mari kita cari tahu keberadaannya dulu. Keduanya berjalan berdampingan, mengunjungi banyak daerah makmur di negara kekaisaran, mendengar beberapa cerita menarik, dan melihat beberapa jenius muda yang terkenal. Kadangkala, Ye Liujun akan seperti orang kesurupan, seakan-akan dia melihat dirinya sendiri ketika masih muda, penuh semangat dan kejayaan. Mungkin karena ajalnya semakin dekat, Ye Liujun tampak tenang dan kalem di permukaan, tetapi di dalam hatinya ia sangat merindukan masa lalu. Ia sering mengungkapkan emosi, mendesah bahwa waktu bagaikan pisau tajam yang mematahkan punggung para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, berita mengenai kemunculan Chen Qingyuan di suatu tempat di Northern Wastelen menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan kehebohan. Aneh sekali Yang Mulia telah meninggalkan alam pencerahan. Saya telah mengirim orang ke langit ke-9 untuk mengumpulkan informasi.
Retret yang mulia belum dicabut. Apakah berita ini hanya rumor? Itu sama sekali bukan rumor. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri hari itu. Mustahil mereka salah. Mungkin ada seseorang yang menyamar sebagai yang mulia untuk mencapai tujuan yang tidak diketahui. Siapa yang berani berpura-pura menjadi yang mulia? Lagi pula, hari itu beliau ditemani oleh senjata kekaisaran berbentuk papan peti mati, dan kemudian beliau menggunakan pedang Kaisar Jun Ungu. Bagaimana mungkin itu palsu? Semua lapisan masyarakat di China ramai dengan aktivitas. Kapanpun Chen Qingyuan terlibat, bahkan jika itu adalah masalah sepele, itu akan menarik perhatian makhluk yang tak terhitung jumlahnya, menimbulkan sensasi, dan menjadi fokus diskusi semua orang. Setengah tahun kemudian, Chen Qingyuan dan Ye Liujun melewati suatu tempat dan mendengar sesuatu yang tiba-tiba menarik minat mereka. Jadi keduanya memperlambat langkah dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Keduanya tiba di sebuah kota kuno di suatu tempat di Xinjiang Barat, yang dipenuhi orang. Salah satu area terlarang di tulang abadi, alam kelahiran kembali, muncul di bintang Changyan di perbatasan barat. Gadis berambut itu pernah ke sini sebelumnya, jadi Chen Qingyuan berpikir untuk pergi ke daerah Xinjiang Barat dan berkeliling beberapa kali lagi, mungkin dia akan lebih beruntung dan bertemu dengannya. 18 meridian akan berganti tuan. 18 klan di Xinjiang Barat memegang status tertinggi dan warisan yang mendalam. Pergantian kepemimpinan ini telah menimbulkan kehebohan. Ngomong-ngomong, 300.000 tahun yang lalu di zaman kuno, leluhur yang mendirikan 18 klan pernah mengikuti Chen Qingyuan dalam pertempurannya di utara dan selatan, dan mereka memiliki hubungan yang dalam. Dahulu kala, Chen Qingyuan datang ke 18 meridian Xinjiang Barat, memberi penghormatan kepada teman-temannya yang telah meninggal, dan meninggalkan sejumlah warisan. Anak ini memang mampu menduduki posisi ini. Chen Qingyuan bertanya beberapa kali dan mengetahui keseluruhan cerita. Ia memikirkannya sejenak dan menghela napas. Anak laki-laki, yang dimaksudnya bernama Fu Dongliu, penjahat kelas kakap paling terkenal di Xinjiang Barat. Ia mengenal Chen Qingyuan dan bisa dianggap sebagai teman. Karena kita sudah menemukannya, ayo kita pergi dan melihatnya. Mengetahui ini adalah takdir. Tanpa ragu, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi. Meskipun upacara suksesi baru akan digelar beberapa tahun lagi, Chen Qingyuan tidak akan menunggu dan akan langsung menghampiri untuk mengucapkan selamat. Kamu punya lingkaran pertemanan yang luas. Kamu punya teman dekat di mana-mana. Melalui narasi Chen Qingyuan, Ye Liujun mengetahui detail masalah tersebut. Keterampilan interpersonal yang baik. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Apakah kamu ingin memberi hadiah? Ye Liujun bertanya dengan santai. Chen Qingyuan berkata, karena ini ucapan selamat, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Ye Liujun menggoda, dengan sifat serakahmu, apa kau benar-benar mau memberiku hadiah? Apa itu cuma barang rongsokan yang kau ambil di suatu tempat? Saya bukan orang seperti itu. Chen Qingyuan tidak dapat mengakui fitnah yang begitu mencolok dan dengan lantang membantahnya. Aku belum mengenalmu. Ye Liujun tidak akan mengubah pendapatnya tentang Chen Qingyuan. Pria ini setia dan saleh, tetapi juga serakah dan berhati hitam. Keduanya mengobrol sepanjang jalan menuju titik teleportasi kota kuno ini, memberikan beberapa batu roh, menggunakan susunan teleportasi besar, dan menuju ke kota 18 meridian. Setelah tiba di daerah Jinmai, Chen Qingyuan menghubungi Fu Dongliu, yang sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya. Jimat teleportasi yang telah diam selama bertahun-tahun tiba-tiba bergetar dan memancarkan sedikit cahaya neon, yang sangat mengejutkan Fu Dongliu. Fu Dongliu, seperti seorang pemuda, telah kehilangan sifat kekanak-kanakan masa mudanya dan memperoleh sedikit ketenangan dan sikap tenang. Dia mengenakan jubah brokat hitam yang disulam dengan pola-pola rumit di sekelilingnya, dengan dua lingkaran benang perak berpola awan di mansetnya, dan ikat pinggang di pinggangnya yang warnanya senada dengan pakaiannya. Dia memiliki fitur wajah yang teratur dan rambut panjang yang diikat di mahkota. Dia luar biasa berani dan memiliki sikap seperti pejabat tinggi. Berbicara tentang Fu Dongliu, dia pernah bertarung dengan Chen Qingyuan di pesta Qimai dahulu kala, memperlihatkan gaya iblisnya, dan mendapat penghormatan meskipun kalah. Dia benar-benar datang. Setelah memastikan bahwa jimat transmisi suara khusus ini tidak rusak, dan suara Chen Qingyuan benar-benar datang, hati Fu Dongliu bergetar dan dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Setelah menarik napas beberapa kali untuk menenangkan diri, Fu Dongliu meletakkan semua barang di tangannya dan bergegas keluar, bertekad untuk menyambutnya secara langsung. Fu Dongliu segera berjalan ke langit berbintang di luar kota dan menemukan dua sosok. Hatinya sedikit bergetar lagi dan wajahnya tampak gembira. Kecilkan jarak menjadi 1 inci dan tiba dalam sekejap. Salam, Yang Mulia. Fu Dongliu menatap Chen Qingyuan dalam-dalam, tetap tenang, dan membungkuk. Kudengar kau akan menjadi penerus 18 meridian. Selamat. Chen Qingyuan melangkah maju, mengangkat tangannya untuk membantu Fu Dongliu berdiri, tersenyum dan memberi selamat padanya.
Sebenarnya, 18 Meridian Xinjiang Barat sebenarnya adalah Sekte Xinjiang Barat. Di masa lalu, mereka adalah penguasa yang tak terbantahkan, dengan status yang begitu agung sehingga tak terhitung banyaknya roh yang tak dapat menjangkau mereka. Masa-masa makmur saat ini, dengan masuknya klan-klan kuno yang abadi dan munculnya orang-orang kuat, penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, betapapun kuatnya fondasi 18 Vena, gaya kerja mereka juga telah berubah dan menjadi sangat terkendali, karena takut menimbulkan masalah besar. Saya tidak menyesal menerima ucapan selamat Anda. Perkataan Fu Dongliu datang dari hati dan bukan sekadar pujian yang dangkal. Ambillah. Chen Qingyuan mengeluarkan kotak hadiah dan menyerahkannya. Ini, Fu Dongliu tidak menanggapinya secara langsung, tetapi menatapnya dengan tatapan bingung. Chen Qingyuan berkata, hadiah untukmu. Terima kasih, Yang Mulia. Fu Dongliu ingin mengucapkan beberapa kata sopan, tetapi ragu sejenak, menganggapnya tidak perlu, dan langsung menerimanya. Ini adalah sikap baik dari Yang Mulia, bagaimana saya bisa menolaknya? Apapun yang ada di dalam kotak, itu sangat berarti. Yang Mulia, saya telah menyiapkan jamuan makan. Silakan minggir. Saat keluar, Fu Dongliu memberikan beberapa instruksi kepada orang kepercayaannya dan tidak lupa menghibur para tamu. Tidak, Chen Qingyuan menolak, saya sedang lewat sini dan datang untuk melihat-lihat. Saya ada urusan lain, jadi saya tidak bisa lama-lama. Baiklah. Fu Dongliu merasa sangat kasihan dan tidak berusaha menahannya. Lain kali kita punya kesempatan, mari kita mengenang masa lalu. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Bagus. Fu Dongliu menantikan hari ketika dia bisa bertemu Chen Qingyuan lagi, tetapi dia tidak tahu seperti apa situasinya saat itu. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan dan Ye Liujun menghilang. Menatap ke kejauhan, Fu Dongliu tidak dapat mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Berkelana di daerah makmur Xinjiang Barat, batu hitam di tangan Chen Qingyuan tetap diam. Ia tak menemukan jejak perempuan berambut putih itu, dan ia tak kuasa menahan rasa kecewa. Ye Liujun cukup santai, menghargai adat istiadat dan praktik setempat di berbagai tempat, dan bahkan sempat minum anggur. Tentu saja, kita harus menikmati beberapa lusin hari terakhir dan tidak memikirkan masalah-masalah ini. Dalam beberapa hari, mereka tiba di Bintang Changyan. Chen Qingyuan tentu saja ingin melihat dunia kelahiran kembali yang dikabarkan. Di mulutnya terdapat jurang hitam tak berujung, terjalin dengan aturan-aturan kacau dari energi yang menakutkan. Apakah Anda ingin masuk sebentar? Datang ke sini lagi, suasana hati Ye Liujun tidak sesantai sebelumnya. Solusi untuk memecahkan kebuntuan itu jelas ada di depannya, tetapi dia tidak dapat mencapai kedalaman area terlarang dan terpaksa menyerah. Tidak, meskipun Chen Qingyuan sangat penasaran dengan zona terlarang tulang abadi, dia tidak ingin masuk. Pria di seberang sana punya rencana yang sangat luas dan kemungkinan besar menyembunyikan beberapa trik di area terlarang. Begitu Chen Qingyuan menginjakan kaki di sana, ia akan terperangkap seperti burung di dalam sangkar, tak bisa lepas. Belum lama ini, orang itu mengendalikan inkarnasi dan melangkah ke alam baka, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya. Manifestasi tanah suci di dunia adalah karyanya. Ye Liujun yakin akan hal ini. Kekuatanmu masih dangkal, jadi kau tidak bisa mengintipku. Chen Qingyuan mendesah pelan. Setelah tinggal sejenak, dia berbalik dan pergi. Pada kurun waktu berikutnya, Chen Qingyuan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Shenzhou, berharap dapat bertemu dengan wanita berambut putih di suatu sudut, sehingga ia dapat memiliki harapan untuk memecahkan masalah ini. Sayangnya ketanyaannya kejam dan tidak ditemukan. Setelah menghabiskan lebih dari 20 hari, mereka bukan saja tidak dapat menemukan lokasi pasti wanita berambut putih itu, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejaknya. Selama periode ini, Chen Qingyuan bertemu dengan beberapa teman lama, menyapa dan mengucapkan selamat tinggal dengan tergesa-gesa. Setelah berlarian sekian lama, Chen Qingyuan kelelahan mental. Saya tidak tahu di mana saya berada, jadi saya berhenti untuk beristirahat dan menutup mata untuk bersantai. Saya pernah memegang secercah harapan, yakin situasinya tidak terlalu buruk. Namun, setelah bertahun-tahun mencari, harapan itu perlahan memudar, dan tubuh saya semakin lemah, sehingga sulit bergerak. Kamu sudah mencoba yang terbaik. Mereka berdua bersama di bawah langit berbintang yang tak berujung. Ye Liujun mengenakan jubah ungu dan siap secara mental untuk menghadapi kematian. Chen Qingyuan perlahan membuka matanya, menoleh menatap Ye Liujun yang berdiri di sampingnya, lalu menggigit bibirnya, ingin mengatakan sesuatu namun dihentikannya. Cari tempat yang bagus dengan feng shui yang baik dan beri aku tumpangan. Ye Liujun hampir tidak mampu lagi menahan kekuatan belenggu di tubuhnya, dan ia berencana untuk mengakhirinya sesegera mungkin. Entah itu untuk dirinya sendiri atau Chen Qingyuan, ini akan melegakan. Meskipun masih agak jauh dari peringatan 100 tahun, saat itu kesadaran asli sudah terlahap sejak lama, jadi tidak perlu ditunda lagi. Perasaan tidak berdaya dan lelah yang tak terlukiskan langsung menyapu seluruh tubuh Chen Qingyuan.
Bagaimana mungkin aku tega melepas temanku pergi sendiri? Selain itu, Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan Ansiruo yang terjebak di area terlarang Jinsui. Jika suatu hari nanti Ansiruo menghadapi krisis seperti itu, bagaimana ia akan menghadapinya? Kekuatan. Terus terang saja, hal itu masih disebabkan oleh kekuatan yang tidak memadai. Jika kamu cukup kuat, kamu dapat memotong belenggu apapun dengan satu pedang, jadi tidak perlu bersusah payah. Keinginan untuk menjadi lebih kuat jauh di dalam hati Chen Qingyuan tumbuh kuat. Lebih baik bertindak daripada berbicara, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Karena itu, Chen Qingyuan saat ini tidak punya waktu untuk menjadi lebih kuat dan hanya bisa mencari bantuan dari orang lain. Setelah mencarinya dengan sia-sia, saya tidak punya pilihan selain berhenti. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di Twin Lotus Star di Northern Wasteland. Tempat ini berada di bawah yurisdiksi Kingzong, dengan pemandangan indah dan kehidupan makmur seperti mimpi. Ada gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, terbungkus dalam lapisan pakaian hijau zamrud. Lautan awan membumbung tinggi, burung bangau terbang melintasi angkasa sambil berkicau dengan keras. Di satu sisi terdapat air terjun yang deras, airnya menghantam bebatuan dan menimbulkan suara gemuruh. Di sisi lain terdapat danau sebening kristal, dengan ribuan pohon willow tumbuh di tepinya, cabang-cabangnya menjuntai di atas air, bergoyang tertiup angin dan menciptakan riak-riak. Bunga-bunga dan rumput bermekaran di ladang dan pegunungan, dan kupu-kupu dari segala warna menari dengan anggun di antara bunga-bunga. Kemanapun Anda memandang, di sana ada pemandangan yang memabukkan dan indah. Ini tempat yang bagus untuk tidur lama. Ye Liujun berdiri di puncak gunung hijau, memandang ke kejauhan, menikmati pemandangan indah di mana-mana, mengobrol dan tertawa. Berdengung, tutup peti mati itu muncul dari tubuhnya dan bergetar pelan, tidak rela melihat tubuhnya sendiri berakhir seperti ini, lalu mengeluarkan tangisan pilu. Merasakan keengganan tutup peti mati, Ye Liujun mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dengan lembut menghibur, ini bukan pertama kalinya kita berpisah, jangan bersedih. Chen Qingyuan, yang berdiri di samping, menatap lautan awan di kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi dan suasana hati yang sangat berat. Beberapa hari yang lalu, Chen Qingyuan pergi ke wilayah Bintang Fuliu dan mendekati zona terlarang Jinsui. Ia menggunakan batu mistik beberapa kali, tetapi tidak dapat menghubungi gadis itu. Jelas saja, gadis berambut panjang itu tidak sampai ke area terlarang Jinsui. Secerca harapan terakhir telah hancur. Mari kita minum sekali lagi, lalu bersiap mengantarku pergi. Menghadapi kematian, Ye Liujun tenang, tanpa sedikit pun rasa takut, dan tersenyum tenang. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan semua anggur enak yang telah dibelinya, dan menyebarkannya ke seluruh gunung. Berhenti berdiri di sana dan duduklah. Ye Liujun duduk di bangku batu, melirik Chen Qingyuan di sampingnya, dan mengundangnya. Setelah mengumpulkan pikirannya yang melayang jauh, Chen Qingyuan berbalik dan menatap Ye Liujun dalam diam. Setelah ragu sejenak, dia duduk di kursi kosong. Minum. Ye Liujun meletakkan 2 kendi anggur di atas meja dan membuka segelnya. Aroma yang kaya langsung memenuhi hidungnya. Jika manusia biasa menciumnya, ia akan mabuk selama beberapa hari, atau bahkan mengakhiri hidupnya dalam mimpi mabuk. Jika kamu bisa kembali ke masa keemasanmu, kamu tidak akan setidak berdaya seperti sekarang. Chen Qingyuan menyesap anggurnya, dengan sedikit nada menyalahkan diri sendiri dalam kata-katanya. Saya masih ingat tahun itu, Chen Qingyuan secara tidak sengaja memasuki tempat di mana Ye Liujun meninggal, mengambil buah dao aslinya, memurnikan tubuhnya, dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat Ye Liujun memulai hidup baru, buah dao yang asli telah lenyap begitu saja. Jika ia bisa menggabungkan buah dao dari kehidupan sebelumnya, Ye Liujun bisa pulih sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika ia terbelenggu oleh kekuatan belenggu dari sisi lain, ia tidak akan begitu pasif. Percuma saja, Ye Liujun menggelengkan kepalanya. Aku bisa bertahan hidup hanya karena tipu daya orang itu. Sekalipun aku kembali ke masa prima, aku tak bisa lepas dari kendalinya. Setidaknya bisa bertahan sedikit lebih lama. Buah dao Kaisar Yun di tangan Chen Fan dapat membantu Ye Liujun bertahan hidup beberapa hari lagi. Chen Qingyuan pasti tidak akan pelit dan bersedia memberikannya dengan kedua tangan. Namun, buah dari kemanusiaan orang lain hanya dapat membantu dalam pembangunan rantai dan tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Dengan kemampuanku, bahkan jika aku pulih seperti sebelumnya, aku tidak akan bisa bertahan lama. Karena orang itu menggunakanku sebagai pion, dia sudah mempertimbangkan hal ini dan tidak akan membiarkanku lepas kendali. Ye Liujun berbicara dengan tenang dan perlahan. Jika kamu bertahan sedikit lebih lama, mungkin keadaan akan berubah. Seiring berjalannya waktu, situasinya semakin memburuk. Beban yang menggantung di hati Chen Qingyuan semakin membesar, bagaikan gunung raksasa, begitu berat hingga membuatnya sulit bernapas. Ini sudah takdirku sejak awal.
Jangan terlalu dipikirkan. Tidak perlu terlalu khawatir. Ye Liujun berjuang untuk waktu yang lama, tetapi setelah dia melepaskannya, dia merasa lega. Jika kamu mati, aku akan punya satu orang lebih sedikit untuk ditipu. Chen Qingyuan telah mengalami perpisahan dan kematian berkali-kali. Namun, sehebat apapun pengalamannya, ia tak pernah bisa mengabaikan kesedihan dan duka yang dirasakannya. Mengenalmu adalah sebuah kesialan sekaligus keberuntungan. Jika dia bisa memilih untuk melakukannya lagi, Ye Liujun tidak akan menyesal bertemu Chen Qingyuan. Keduanya mengobrol dari waktu ke waktu, dan jumlah toples anggur kosong di meja bertambah. Setelah beberapa hari, kedua pria itu telah menghabiskan semua alkohol yang mereka bawa. Ye Liujun mengubah posturnya dan bersandar di batu di tepi tebing, memegang buah spiritual di tangannya, tampak malas. Setelah menghabiskan buah spiritual di tangannya, ia menatap Chen Qingyuan yang duduk di bangku batu dan berkata dengan nada datar, "Aku hampir mencapai batasku, ayo kita lakukan." Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat beberapa garis hitam muncul di wajah Ye Liujun, dan tubuhnya terkadang bergetar sedikit tak terkendali. Chen Qingyuan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun, dan tidak menanggapi atau bergerak. Dia duduk di sana, alisnya tertunduk, berpikir, "Kenapa kamu tidak bisa melakukannya?" Ye Liujun mengangkat sudut mulutnya dan berbicara dengan nada menggoda. "Aku sudah memberimu tumpangan, dan sekarang aku punya cara untuk menyelesaikan masalahmu. Tidak ada jalan kembali." Chen Qingyuan khawatir tentang masalah ini dan tidak mengambil tindakan apapun. "Jika memang begitu, maka itu sudah menjadi takdirku." Ye Liujun tak tahan lagi, setiap saat adalah siksaan. Jika ia menunda lebih lama lagi, kesadarannya akan tertelan. "Aku tahu." Karena Tuan Ye berkata demikian, Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk ragu. Ia pun mengambil keputusan dan bersiap untuk bertindak. Sebelum memulai, Anda perlu mempersiapkan diri. Untuk menjaga martabat kaisar bagi Ye Liujun dan menghancurkannya sepenuhnya, itu tidak semudah mengayunkan pedang. Bersihkan mesin dan kubur tulang-tulangnya. Hanya dengan memastikan bahwa Ye Liujun tidak lagi meninggalkan jejak di dunia, dia dapat terhindar dari kendali orang di sisi lain. Chen Qingyuan berdiri, membentuk segel dengan tangannya, mengarahkan ujung jarinya ke kekosongan di sekitarnya, dan mengeluarkan selusin jimat, mengayunkannya dengan kuat ke lokasi tertentu. Bum bum bum. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir besar muncul dari tanah. Area dengan radius 100.000 mil seluruhnya tercakup oleh pola susunan tersebut. Dilihat dari luar, ia merupakan penghalang berbentuk setengah bola yang menutup ruang dan mengisolasinya dari luar. Chen Qingyuan membutuhkan waktu setengah bulan untuk memastikan stabilitas formasi dan mencegah kecelakaan. Karena tubuh Ye Liujun didorong hingga batasnya, garis-garis hitam di wajahnya meningkat secara signifikan lebih dari selusin, dan seluruh tubuhnya lemas, membuatnya sulit baginya untuk bangun. Merayu. Pada saat ini, tutup peti mati itu seakan telah menyaksikan pemandangan arwah tuannya kembali ke surga, dan ia tak tertahankan dan terus bergetar. "Diam." Sambil menoleh dan meliriknya, Ye Liujun berkata dengan lemah. Mendengar gerakan tutup peti mati, ia segera terdiam, berusaha sekuat tenaga menahan diri dan tidak membuat suara lagi. "Dada." Chen Qingyuan berjalan dengan langkah berat dan datang di depan Ye Liujun. "Ada lagi yang ingin dikatakan?" Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan membantu Ye Liujun berdiri. Keduanya berdiri berhadapan, hanya berjarak 3 meter. "Tidak lagi." Ye Liujun menggelengkan kepalanya. Chen Qingyuan berkata, "Saya hanya memikirkan sesuatu." "Apa?" tanya Ye Liujun. "Di mata orang itu, kau adalah bidak catur yang krusial. Dia pasti akan menyimpan jejak tekad aslimu dan perlahan mempelajarimu." Chen Qingyuan Zeng berkata, "Kau akan bertahan untuk sementara waktu. Ketika aku menemukan kesempatan, aku pasti akan membebaskanmu dan melepaskanmu dari batasanmu." Arti dari pernyataan ini sangat jelas. Biarkan Ye Liujun menjadi boneka untuk sementara waktu, dan ketika Chen Qingyuan cukup kuat di masa depan, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Kalau orang lain, pasti akan berusaha segala cara agar tetap hidup. Ye Liujun berbeda. Ia adalah seorang kaisar dari zaman kuno. Ia sombong, pantang menyerah, dan tak mau dipermalukan. Sebenarnya, Chen Qingyuan tahu bahwa Ye Liujun tidak akan setuju, jadi dia tidak menaruh harapan apapun saat mengatakan ini. "Lupakan saja." Ye Liujun menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu. "Jika Anda benar-benar ingin bertahan hidup, Anda tidak perlu menderita terlalu lama. Hidup bermartabat adalah tujuan Ye Liujun. Menjadi boneka di tangan orang lain sama sekali tidak menyenangkan, meskipun hidup selamanya. Lebih baik mati saja. Ini tempatku." Ye Liujun mengumpulkan tenaga dan perlahan berjalan menuju titik inti formasi. Ia menunjuk ke suatu titik pusat formasi dan berbalik untuk bertanya. "Ya." Wajah Chen Qingyuan dingin dan serius, lalu dia mengangguk pelan. "Patah." Setelah menemukan posisi, Ye Liujun segera duduk bersila, menunggu Chen Qingyuan bergerak.
Dia secara pribadi membunuh temannya dan kemudian menggunakan formasi tersebut untuk menghapus semua jejaknya. Chen Qingyuan berada dalam keadaan bingung dan merasa sangat malu. Jika kau tidak ingin melihatku menderita, lakukanlah sekarang. Desak Ye Liujun. Melihat kekhawatiran Chen Qingyuan, Ye Liujun kembali berbicara, nadanya lembut dan menenangkan, ini pilihanku, kau tak perlu merasa terbebani. Mengingat kita sudah saling kenal cukup lama, tolong antar aku. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan tidak ragu lagi, mengangguk sedikit, dan berkata dengan serius, Tai, aku akan membantumu menyingkirkannya. Duduk bersila di tengah formasi, Ye Liujun tersenyum lega, siap menghadapi kematian. Dentang, Chen Qingyuan mengeluarkan pedang Zijun, menggenggamnya erat di tangan kanannya, dan ujung tajamnya pun terlihat jelas. Melihat hal ini, tutup peti mati bergetar beberapa kali, tak tahan melihat perempuan mesum yang hendak berahi. Peti mati itu segera tenang, tanpa bergerak sedikit pun, apalagi mencoba menghentikannya. Pedang kaisar itu tajam, dan Ye Liujun tidak akan melawan, jadi itu sudah cukup untuk membuat nyawanya melayang dalam sekejap tanpa dia harus menahan rasa sakit. Jangan ragu, hunus pedangmu. Ye Liujun jelas seorang pria yang mencari kematian, namun ia memancarkan kekuatan dan keagungan yang luar biasa, menghadapi kematian secara langsung dengan semangat heroik yang membumbung tinggi. Ia benar-benar seorang kaisar, dengan aura yang luar biasa, tak tertandingi oleh orang biasa. Zeng, Chen Qingyuan mengencangkan pedang di tangannya dan perlahan mengangkatnya. Kekuatan dahsyat berkumpul di pedang itu, membuatnya bergetar. Setiap kilatan cahaya pedang yang muncul dari getaran lembutnya mengandung kekuatan pedang tertinggi, cukup untuk membelah langit dan memusnahkan bintang-bintang. Ye Liujun menatap Chen Qingyuan yang berjalan ke arahnya sambil membawa pedang, matanya tertuju padanya, ekspresinya sangat acuh tak acuh. Saudara, tolong. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Liujun mengenang masa lalu dan meratapi bahwa hidup ini seperti mimpi, begitu ilusi dan tidak nyata. Datang, mungkin dia ingin melampiaskan depresi yang terpendam dalam hatinya, mungkin dia tidak sabar untuk mengakhiri hidupnya yang menyedihkan ini, atau mungkin kekuatan belenggu itu membuatnya sangat kesakitan. Wajah Ye Liujun sedikit garang, lalu dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Dentang, robek. Chen Qingyuan mengatupkan bibirnya rapat-rapat, mengumpulkan tenaganya untuk waktu yang lama. Mendengar raungan panjang Ye Liujun, Chen Qingyuan mengayunkan pedang Zijun dan menebaskannya ke arah ubun-ubun kepalanya. Kekuatan pedang yang besar bagaikan lautan bintang yang luar biasa. Kekuatan tak terbatas membanjiri area yang disegel oleh formasi tersebut, dan sisa kekuatan gelombang tersebut menghancurkan semua makhluk hidup di area tersebut. Pemandangan indah bagai mimpi itu seketika sirna dan menjadi benda pemakaman Ye Liujun. Sekuat apapun benturannya, tak mampu mengguncang hati Ye Liujun. Dari awal hingga akhir, ia tak memejamkan mata, setenang batu, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Pada saat ini, seluruh dunia kehilangan warnanya. Ketika kekuatan pedang Zijun yang luar biasa hendak menghantam Ye Liujun, tatapan Chen Qingyuan tiba-tiba berubah, dan energi yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Ia memutar pergelangan tangannya dengan paksa dan mengerahkan kekuatan, mengubah arah lintasan pedang Zijun. Ledakan. Saat berikutnya, pedang Zijun menyerang tempat lain, menghancurkan formasi, dan kekuatan sisa menyebar ke kedalaman langit berbintang. Untungnya, ada penghalang besar untuk menahannya, jadi pedang ini tidak akan memengaruhi banyak bintang di dekatnya. Meskipun pedang Zijun tidak mengenai Ye Liujun, namun sisa kekuatannya telah merobek sebagian daging dan darahnya, menyebabkan darahnya mengalir balik, nafasnya menjadi tidak teratur, dan dia terluka parah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tak sanggup mati, mata Ye Liujun tiba-tiba memerah. Meskipun tubuhnya penuh luka, ia berdiri dan berteriak keras. Chen Qingyuan mengabaikan Ye Liujun untuk sementara waktu dan segera mengeluarkan batu hitam. Tidak ada kesalahan persepsi. Melihat batu hitam memancarkan titik-titik cahaya, wajah Chen Qingyuan menampakkan kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan cahaya lembut yang melambangkan harapan dalam kegelapan tak berujung, dan dia sangat gembira. Tepat pada saat itu, alasan mengapa Chen Qingyuan secara paksa mengubah lintasan pedang Zijun adalah karena dia memperhatikan fluktuasi halus pada batu hitam. Kesadaran spiritualnya memasuki batu misterius itu dan dia mendengar suara dingin wanita berambut panjang, "Mengapa kau mencariku?" Jika mereka dapat berkomunikasi menggunakan batu hitam, itu berarti keduanya tidak berjauhan. Ye Liujun sangat marah dan bergegas di depan Chen Qingyuan, siap untuk mengumpat. Dengan tamparan, Chen Qingyuan menamparkan bahu Ye Liujun tepat di tempat lukanya, meninggalkan tangannya berlumuran darah. Namun, ini masalah sepele, tidak penting. Apa yang dikatakan Chen Qingyuan selanjutnya sangat penting, "Ye tua, kau selamat." Dia ingin mengutuk Ye Liujun, tetapi dia segera menelan kata-kata kutukan itu, mengerutkan kening, dan menarik napas dalam-dalam. "Apa maksudmu dengan ini?"
Tidak jauh dari sini, di suatu tempat, seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun panjang berwarna terang, semurni dan sedingin bunga teratai, dan terisolasi dari dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, berita kepergian Chen Qingyuan dari profesi hukum telah menyebar ke banyak tempat. Bahkan jika wanita itu tidak sengaja menanyakan berita itu, ia pasti sudah mendengarnya. Ini tentang Chen Qingyuan, jadi saya kurang lebih ingin tahu lebih banyak. Gadis berambut panjang itu menyadari bahwa Chen Qingyuan sedang mencarinya. Dengan menggunakan batu hitam sebagai penunjuk arah, ia mengunci lokasi spesifik Chen Qingyuan dan bergegas menghampiri untuk menanyakan alasannya. Menggunakan batu hitam sebagai media, Chen Qingyuan menghubungi gadis itu, dengan hormat memanggilnya senior, dan membuat janji untuk bertemu dengannya. Ye Liujun sangat terkejut mengetahui bahwa permaisuri akan segera tiba. Ia segera berganti pakaian bersih dan menutupi luka-luka di wajahnya agar tidak lagi terlihat malu.